untuk memaparkan terkait dengan standar luaran keperawatan Indonesia atau yang disingkat dengan SLKI. Ini melanjutkan tadi yang Ibu Ernawati telah sampaikan. Lingkup bahasan yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang, kemudian definisi dan tujuan penyusunan dari SLKI, sistem klasifikasi SLKI, penetapan luaran keperawatan, jenis dan komponen dari luaran keperawatan, serta penerapan dari luaran keperawatan itu sendiri. Sebelumnya saya bahas yang pertama adalah latar belakang tadi dan kemarin ya, karena rangkaian minggu ini adalah terkait dengan 3S, yaitu SDKI, SLKI, dan SIKI. Sebelumnya Pak Ketua Umum sudah banyak menjelaskan ya latar belakang, begitu juga Pak Adam kemarin sudah menyampaikan dan Bu Erna, ini maka saya menambahkan saja, memperjelas sedikit bahwa standar asuhan keperawatan ini memiliki 3 komponen utama, yaitu diagnosis keperawatan, intervensi keperawatan, serta luaran atau outcome dari keperawatan. Dan dari standar asuhan utama ini, maka PPNI sesuai dengan undang-undangnya telah menerbitkan standar diagnosis keperawatan SDKI yang tadi sudah disampaikan, dan standar intervensi keperawatan atau SIKI. Untuk SIKI mungkin akan dijelaskan pada pertemuan besok. Dan setelah menerbitkan SDKI dan SIKI, maka untuk menyempurnakan standar asuhan keperawatan ini, PPNI menerbitkan kembali standar luaran keperawatan atau SLKI yang saat ini saya sampaikan. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Erna ya, mengenai proses keperawatan dan standar asuhan keperawatan yang tentu saja sebagai perawat ini sudah paham betul ya. Kemarin direview juga oleh Pak Adam terkait proses keperawatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, di mana standar asuhan keperawatan? Pada diagnosis, maka standar diagnosis keperawatan ada di sini. Sementara SLKI dan SIKI berada pada tahap proses keperawatan bagian perencanaan. Jadi ada standar di bagian perencanaan yang ditetapkan yaitu standar luaran dan standar intervensi. Selanjutnya definisi. Saya rasa juga semua di sini sudah memahami ya definisi dari luaran atau outcome keperawatan dan bahkan tidak hanya memahami tapi sudah juga melakukan ya, menentukan luaran-luaran atau capaian yang ingin dicapai dari pasien yang dirawat. Namun mungkin sebagian masih melakukan luarannya tidak terstandar, maksudnya belum seragam ya, belum melakukan sesuai dengan terminologi yang terstandar. Nah, di sini saya mereview sedikit saja untuk definisinya dari luaran atau outcome keperawatan, bahwa ini adalah aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur meliputi kondisi, perilaku, atau persepsi dari pasien, keluarga, ataupun komunitas sebagai respon terhadap intervensi keperawatan. Ya, jadi ini adalah aspek yang bisa diukur atau diobservasi respon pasien terhadap intervensi keperawatan yang kita berikan. Kemudian ditambahkan juga bahwa luaran keperawatan menunjukkan status dari diagnosis keperawatan setelah diberikan intervensi keperawatan. Jadi harapannya seperti apa diagnosis ini setelah kita memberikan intervensi. Jadi capaiannya seperti apa. Ini menurut Germini et al. 2010 dan ICNP 2015. Definisi lain dari ICN 2019 dijelaskan bahwa luaran adalah hasil akhir intervensi keperawatan yang terdiri atas indikator-indikator atau kriteria-kriteria hasil dari pemulihan masalah. Jadi sudah paham sekali tentu ya para Bapak Ibu sekalian untuk definisi ini. Sama dengan tujuan penerapan standar asuhan keperawatan sebelumnya dari PPNI, di antaranya SDKI, maka tujuan penyusunan SLKI ini adalah menjadi acuan pada penentuan luaran atau outcome keperawatan. Yang tadi sebelumnya saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan luaran atau outcome ya, kriteria hasil yang diharapkan dari masalah keperawatan pasiennya. Namun, ketika menentukan belum tadi, ada terminologi atau keseragaman. Ada yang membuat, mungkin rumah sakit A membuat bersihan jalan nafas, itu harapannya atau luarannya adalah A. Kemudian rumah sakit lain atau perawat lain membuat luarannya berbeda lagi gitu ya. Nah, diharapkan dengan adanya standar ini maka menjadi acuan. Jadi acuan penentuan luaran atau outcome perawatan itu apa terkait dengan masalahnya. Kemudian karena menjadi acuan, maka ini akan diharapkan memberikan arahan kepada intervensi keperawatan apa yang diupayakan tentu saja bisa mengatasi masalah dengan lebih baik ya, dengan sesuai.
Dengan demikian, maka diharapkan juga dapat meningkatkan efektivitas dari asuhan keperawatan. Tadi Bu Erna sudah menyampaikan, sehingga waktu rawat menjadi lebih pendek gitu ya, karena asuhan keperawatannya menjadi efektif. Ketika masalah diagnosisnya adalah ini, kemudian kita harapkan luarannya adalah apa, sehingga intervensi yang kita tentukan juga sesuai. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengukur pencapaian level keberhasilan intervensi keperawatan. Jadi ketika kita menentukan beberapa intervensi keperawatan dilakukan dan ternyata tercapai dengan ditunjukkan oleh luaran yang sesuai, yang tercapai, maka itu menunjukkan bahwa intervensi kita berhasil. Atau ketika menentukan intervensi tidak tepat, kenapa pasiennya tidak mencapai dari harapan luaran yang kita dapat, yang kita harapkan, maka kemungkinan intervensi ini perlu kita lakukan modifikasi atau perbaikan atau kita telah kembali ya. Nah ini maka bisa mengukur pencapaian dari keberhasilan intervensi keperawatan. Dan tentu saja yang paling utama diharapkan adalah kita bisa meningkatkan mutu dari asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi. Ini juga sudah disampaikan oleh Bu Erna tadi, karena sistem klasifikasi dari SLKI ini merujuk juga kepada sistem klasifikasi dari SDKI. Jadi mengikuti klasifikasi dari ICMP dan serta DUMUS ya. Ini sama dengan SDKI. Jadi saya tidak menjelaskan lagi secara detail. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna ya. Jadi harapan dari standar asuhan keperawatan DPPPFPNI yang meliputi 3S, kita menyebutnya 3S ya, karena semua depannya S, standar, SDKI, SLKI, dan SIKI. Maka diharapkan standar ini dari bagian ini adalah saling terkait ya, saling berkaitan satu sama lain. SDKI dengan SLKI, serta SDKI dengan SIKI, ataupun SIKI dengan SLKI. Ini saling berkaitan dengan harapan tadi, tentu saja hasil akhirnya mutu asuhan keperawatan yang baik. Di sini intervensi pada SIKI ada penjelasan observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Ini ada sesinya besok, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung, nanti akan ada penjelasan lengkapnya di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah penetapan luaran keperawatan. Penetapan luaran keperawatan kita menggunakan prinsip SMART. Dan ini juga bukan hal yang baru ya untuk Bapak Ibu, apa itu SMART ya. Menentukan luaran, kriteria outcome yang kita harapkan itu adalah spesifik. Jadi spesifik ini kita harap luaran yang dibuat itu jelas, tidak sulit untuk digambarkan gitu ya, dia jelas. Kemudian spesifik satu luaran untuk mencapai satu masalah. Jadi tidak menggabungkan satu capaian luaran untuk menyelesaikan beberapa masalah. Jadi spesifik untuk satu. Misalnya bersihan jalan nafas, maka luarannya bersihan jalan nafas efektif, tidak dicampur dengan bersihan jalan nafas dengan pertukaran gas misalnya. Jadi spesifik, jelas, tidak mendua untuk satu permasalahan. Kemudian measurable, ini dapat diukur ya, dapat dinilai. Jadi ada indikator untuk penilaian yang jelas. Attainable, dapat dicapai, realistik, rasional ya, masuk akal ya, realistik, rasional, masuk akal, bisa dilakukan gitu ya. Dan kemudian time, ada waktunya. Pada penetapan luaran keperawatan ini, maka pada spesifik dan measurable, kita menetapkan standarisasi. Ini yang distandarkan. Jadi nanti ada label atau nama luaran yang kita standarkan, harapannya luarannya apa, itu ada bunyi labelnya, yang terdiri dari 1-4 kata, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Begitu juga di measurable nanti ada indikatornya. Jadi apa sih indikator-indikator untuk pencapaiannya, dan ini yang distandarkan dalam SLKI. Sementara pada attainable, realistic, dan time ini disesuaikan kondisi dengan keadaan pasien dan tentu saja memerlukan clinical judgment dari perawat. Jadi misalnya ketika mau menyelesaikan satu masalah, kapan waktu pencapaiannya itu tidak bisa distandarkan. Karena setiap pasien itu berbeda-beda. Nyeri pada ibu A bisa dengan nyeri yang tinggi harus diselesaikan dalam waktu berapa, kemudian pada pasien lain waktu berapa, dilihat dari skala dan kondisinya, maka pada 3 aspek ini disesuaikan dengan kondisi pasien serta clinical judgment perawat. Jadi perawat itu memang harus pintar ya, harus smart sesuai dengan penetapan luaran keperawatan.
Tidak berarti setelah dibuatnya adanya standar baik SDKI, SIKI atau SLKI, perawat akhirnya tidak mau berpikir repot. Sudah ikuti saja yang sudah ada di buku. Tidak seperti itu. Tapi kita tetap dalam menetapkan tadi SDKI, SLKI dan intervensi kita memerlukan clinical judgment. Jadi kita perlu tahu melihat dari hasil pengkajian dari pasien seperti apa, maka kita putuskan dari kemampuan kita ya. Selanjutnya, ini adalah jenis dari luaran keperawatan. Jenis luaran keperawatan ada luaran yang positif dan luaran yang negatif. Apa itu? Untuk jenis luaran positif, ini adalah luaran yang harapannya, ekspektasinya adalah perlu ditingkatkan. Contohnya pada masalah, ini adalah contoh masalah, bersihan jalan nafas, keseimbangan cairan, integritas kulit dan jaringan, citra tubuh, dan beberapa masalah lain, harapan dari luarannya adalah perlu ditingkatkan. Karena ketika didapatkan hasilnya terjadi penurunan. Jadi bersihan jalan nafas meningkat. Harapannya seperti itu. Sementara yang negatif adalah luaran yang diharapkan kondisinya atau nilainya turun, tidak meningkat. Contohnya tingkat nyeri, tingkat kelelahan, ansietas, berduka. Nah ini dan contoh lain, ini adalah contoh luaran yang kita harapkan adalah menurun. Karena nyeri itu semakin meningkat, dia akan semakin bermasalah ya. Harapan kita adalah nyeri ini menjadi turun. Nah ini yang dimaksudnya positif dan negatif adalah kondisi positif ketika harapan kita yang tadinya terjadi penurunan menjadi masalah, dia memiliki luaran untuk ditingkatkan atau meningkat. Sementara yang negatif adalah yang tadinya tinggi menjadi masalah untuk pasien, meningkat menjadi masalah untuk pasien, maka diharapkan kondisi itu turun atau menurun. Jadi itu ya jenis luaran. Berikutnya adalah komponen. Nah ini adalah komponen-komponen dari luaran keperawatan. Kalau tadi SDKI juga ada komponennya label, kemudian ada definisi dan seterusnya, maka di komponen luaran keperawatan ini juga ada. Di antaranya label, ada nama, label ini adalah nama luaran keperawatan, berupa kata-kata kunci informasi luaran. Jadi label ini untuk menstandarkan ya terminologi yang sama, yang seragam, nama luarannya apa. Ekspektasi ini adalah penilaian terhadap hasil dari luaran yang ada terkait hasil apa yang kita harapkan dari luaran tersebut. Apakah kita berharap meningkat, menurun, atau membaik? Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Dan kriteria hasil adalah karakteristik pasien yang dapat diamati atau diukur, dijadikan sebagai dasar untuk menilai pencapaian dari hasil intervensi. Dan ini menggunakan skor 1-5 pada pendokumentasian computer based. Nanti ini juga akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah ekspektasi tadi ya. Ekspektasinya pada SLKI kita menerapkan 3 ekspektasi, yaitu meningkat, menurun, dan membaik. Apa itu meningkat? Meningkat adalah definisinya untuk kondisi bertambah baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat atau tingkatan. Contoh yang tadi sudah disampaikan di positif tadi ya. Jadi contoh luaran di sini masalahnya misalnya bersihan jalan nafas meningkat, curah jantung meningkat, perawatan diri meningkat, sampai dengan status kenyamanan meningkat. Ini untuk kondisi ekspektasi kalau masalahnya itu tadinya menurun, maka ekspektasinya adalah meningkat. Untuk ekspektasi menurun, definisinya adalah berkurang baik dalam ukuran, jumlah, maupun derajat ataupun tingkatan. Nah, menurun ini sebagai contoh luaran yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Karena kondisi sebelumnya dia meningkat menjadi masalah, maka ekspektasi kita dia akan menurun. Gitu. Nah, kemudian ada ekspektasi yang ketiga adalah membaik. Ini adalah menimbulkan efek yang lebih baik, adekuat, ataupun efektif. Jadi ekspektasi membaik ini juga adalah ekspektasi di mana masalah yang ada tidak bisa dikategorikan sebagai ekspektasi meningkat ataupun menurun. Jadi dia dikategorikan ekspektasinya, dibuat ekspektasinya adalah membaik. Contohnya eliminasi fekal, fungsi seksual, identitas diri, dan sebagainya. Jadi tidak seperti misalnya fungsi seksual meningkat. Kita kan tidak mengharapkan fungsi seksualnya terus jadi meningkat, ataupun fungsi seksual menurun. Dia tidak bisa dikategorikan dalam meningkat dan menurun, maka luaran yang kita buat untuk yang tidak bisa
kategorikan meningkat menurun adalah kondisi harapan kita membaik. Misalnya eliminasi fekal membaik atau fungsi seksual membaik. Jadi ada 3 ekspektasi pada SLKI. Nah, ini adalah variasi penggunaan skala Likert 1-5 dari kriteria hasil luaran keperawatan. Skala Likert ini sebetulnya dibuat untuk membantu pendokumentasian dengan komputer, ya. Jadi untuk pendokumentasian dengan komputer, karena kita sudah masuk era 4.0 ya, kita semakin komputerisasi digital dan sebagainya, maka kita menyikapi juga untuk mempersiapkan SDKI, SLKI, dan SIKI ini dengan computer base. Tadi di SDKI ada kode-kode dari nama diagnosis yang tujuannya nanti untuk mempermudah pada komputer. Begitu juga pada SLKI ini dan pada luaran di dalam SLKI. Jadi ada penilaian 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dalam komputer nanti tidak perlu kita menulis lagi meningkat, tapi tinggal memasukkan skalanya 5 yang artinya itu meningkat gitu ya. Kalau yang manual tentu saja kita bisa menulis saja, menulis meningkat kalau yang manual, pendokumentasian kita manual. Tapi kalau nanti pendokumentasian kita dengan komputer, maka kita akan memasukkan nilai yang artinya seperti ini. Misalnya 5 artinya meningkat, gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini skala Likert membantu untuk kelak nanti kita akan mengembangkan aplikasi ini yang dengan sistem komputer, pendokumentasian komputer. Nah, ini contoh penulisannya ya, penerapan dari luaran keperawatan. Contoh di sini metode dokumentasi dengan cara manual atau tertulis. Di sini dituliskan setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa. Nah, berapa ini tadi yang time ya. Kita menentukan tentu dengan clinical judgment, dengan kondisi pasiennya. Maka kita sebutkan apa label dari luaran keperawatan yang ada pada buku standar LKI, serta ekspektasi apa yang diharapkan, dengan kriteria hasil juga kriteria yang ada di SLKI. Sebagai contoh di sini, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat. Jadi di sini labelnya adalah bersihan jalan nafas dan ekspektasinya adalah meningkat. Dengan kriteria hasilnya di sini batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, frekuensi napas dalam rentang 12-20 kali per menit. Nah, ini untuk dokumentasi yang secara manual atau tertulis. Kita bisa tuliskan tidak memakai skala Likert tadi. Jadi kalau frekuensi napas sebagai contoh di sini, maka kita harapkan dia berada di dalam rentang normalnya, gitu ya. Kalau pada dewasa, anak disesuaikan. Jadi ini kita harapkan dia masuk ke dalam rentang normal. Ini ketika kita menulis dokumentasiannya dalam cara penulisan manual atau tertulis. Jadi kita tulis di sini namanya ya, atau harapannya, tidak berbentuk skor. Sementara pada metode dokumentasi yang berbasis komputer, penulisannya ini sama ya petunjuknya. Sebagai contoh, setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Nah, kriteria hasilnya batuk efektif karena sudah komputerisasi, maka dia memakai skala Likert yaitu 5. Tadi harapannya meningkat, gitu ya. Nilai meningkat adalah 5. Produksi sputum, mengi, frekuensi nafas disesuaikan berapa skor yang kita ingin harapkan. Kembali lagi perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika kita menentukan ini semua diperlukan clinical judgment. Jadi tidak juga langsung 5 aja, padahal kondisi pasiennya mungkin tidak mungkin untuk sampai langsung 5 gitu ya, karena dia parah, keparahannya tinggi. Jadi ini diperlukan clinical judgment dari perawat, tidak lihat buku saja, di buku ini kira-kira sudah saya tulis aja 3 atau saya tulis aja 5, tidak. Jadi itu tadi perawat itu smart ya untuk bisa menentukan apa buat pasien, menyelesaikan masalah dari pasiennya. Selanjutnya ini adalah gambaran dari penjelasan contoh luaran SLKI yang ada di buku SLKI. Tadi di SDKI sama ya, karena tampilannya sama, itulah harapan kita. Adanya standar ini mempermudah juga teman-teman untuk melihat, membaca bukunya, untuk menggunakannya mudah. Pada SDKI juga ada tertulis kode, di sini nomor kode panggil. Pada SDKI tulisannya depannya D, karena dia adalah diagnosis.
Terus kemudian ada nomor, ya. Nah, pada luaran, karena dia luaran, maka kodenya adalah L. Nah, ini akan memudahkan ketika nanti sistem komputer kita tinggal memasukkan kode ini untuk label luaran apa, dan ketika kita panggil, tinggal mengetik kode ini di komputer, maka dia akan keluar label atau luaran yang dimaksud. Nah, label luaran yang dimaksud, ini contohnya ini. Yang tertulis di sini sebagai contoh bersihan jalan nafas, ini adalah label luarannya, ya. Jadi sudah kita standarkan luarannya bunyinya bersihan jalan nafas. Mungkin ada yang dulu jalan nafas tidak efektif gitu ya, jalan nafas apalagi sebelum terstandar warna-warni kata-katanya walaupun maksudnya sama. Nah, ini kita menseragamkan agar terstandar ya. Di sini ada definisi untuk membantu kita memahami apa arti dari label luaran yang ada. Contohnya di sini, definisi dari bersihan jalan nafas adalah kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi dan seterusnya. Kita pastikan bahwa ini sesuai atau sama. Nah, kemudian ekspektasi yang tadi saya sebutkan, kita memiliki 3 ekspektasi. Di sini akan sudah tertulis ekspektasinya. Kalau pada yang positif, tentu dia akan meningkat, di sini tertulis. Kemudian nanti ada yang menurun, ada juga yang membaik, gitu ya. Kemudian di sini adalah kriteria hasil tadi sebagai indikator penilaian. Ketika ingin mencapai luaran ini, maka apa saja yang diharapkan ada capaiannya. Contoh pada bersihan jalan nafas, kriteria hasilnya ada batuk efektif, ada produksi sekutu, mengi, dan seterusnya sampai ke pola nafas. Ini adalah kriteria hasil dari luaran bersihan jalan nafas. Di sini ada penjelasan tadi skalanya, ya, angkanya, harapannya apa. Ketika dia meningkat, maka nilainya dari 1 sampai 5 dengan kondisi yang baik, ya, tertinggi adalah meningkat adalah 5. Dan seterusnya di sini. Jadi tadi yang untuk contohnya menetapkan batuk efektif jadi 5 dan seterusnya, Bapak Ibu lihat buku ini, lihat apa saja yang menjadi kriteria hasil, Bapak Ibu tinggal dilihat di standar SLKI-nya seperti apa. Dan menentukannya tentu saja sesuai dengan clinical judgment. Ya, ini kriteria hasil dan skor ekspektasi. Berikutnya tautan. Tautan SDKI dan SLKI. Jadi tautan atau linkage ini adalah merupakan hubungan antara 2 elemen atau konsep yaitu SDKI dan SLKI. Pada standar SLKI kita memberikan di bab terakhir ya, di bab 5 itu kita memberikan tautan di mana tautan ini untuk menghubungkan antara apa diagnosisnya, bunyi diagnosisnya dan apa luaran yang sesuai yang diharapkan bisa mengatasi masalah mengatasi diagnosis keperawatan yang ada. Jadi kita memberikan linkage untuk membantu apa saja luaran terkait masalah atau diagnosis keperawatan. Namun tautan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan clinical judgment dari perawat. Jadi kita memberikan linkage diagnosisnya apa yang mungkin luarannya apa adalah sebuah rekomendasi ya, sebuah rekomendasi yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasi diagnosis tersebut, dan itu bukan berarti pasti akan menyelesaikan dengan memilih luaran yang sudah tertulis pada standar, tidak. Jadi ini untuk membantu menjadi rekomendasi berdasarkan penelitian-penelitian yang kita baca ya, kita lihat, kita review bahwa luaran yang sesuai atau membantu untuk mengatasi diagnosis tersebut tertulis pada SLKI yang ada. Tapi bukan menggantikan clinical judgment dari perawat. Pemilihan luaran keperawatan harus tetap didasarkan pada penilaian klinis. Tadi berulang-ulang selalu saya katakan ya bahwa perawat itu memang harus smart tadi. Kita harus mampu untuk melakukan penilaian klinis dengan mempertimbangkan bahwa setiap pasien itu unik, setiap pasien itu kondisinya berbeda dan khas, setiap keluarga, kelompok, atau komunitas memiliki kekhasan masing-masing. Jadi tidak bisa kita ikutin saja tanpa melakukan analisa dan penilaian klinis. Nah, satu diagnosis dapat memiliki lebih dari satu luaran. Jadi, satu diagnosis ini bisa memiliki lebih dari satu luaran jika diperlukan. Tadi Bu Erna menyampaikan bahwa diagnosis keperawatan ini bisa memiliki beberapa etiologi, ya, beberapa etiologi. Maka
Untuk luaran pun bisa demikian. Untuk luaran pun bisa memiliki dari satu diagnosis itu bisa memiliki beberapa luaran. Terkait kita ingin mencapai masalah etiologi apa yang ingin kita capai terkait luaran apa tentunya yang cocok ya. Nah, ini dalam tautan SDKI dan SLKI yang ada sebagai contoh ya, pada bersihan jalan nafas tidak efektif. Pada jalan nafas tidak efektif, ini bunyi dari diagnosis keperawatannya, maka luaran utama adalah luaran yang menjadi rekomendasi utama yang dia prioritas. Jadi luaran utama adalah luaran yang prioritas bisa mengatasi masalah atau diagnosis keperawatan yang ada. Nah, kita berikan di sini luaran utamanya sebagai contoh bersihan jalan nafas, luaran utamanya bersihan jalan nafas, ada luaran tambahan. Di sini ada bisa dibaca ya beberapa luaran tambahan, di mana luaran tambahan ini tadi bisa membantu menyelesaikan masalah, dilihat dari mungkin terkait dari etiologinya. Misalnya tadi bersihan jalan nafas itu pasiennya salah satu etiologinya karena asma misalnya ya. Maka selain luaran utama bersihan jalan nafas, di situ di bersihan jalan nafas tidak tertulis spesifik untuk mengatasi asmanya gitu ya. Sementara dia alergen dan sebagainya, bagaimana dia ini dia perlu kita ketahui, perlu kita sampaikan. Maka pada luaran tambahan kita bisa tambahkan respon alergi gitu ya, luaran respon alergi. Nanti yang kita lihat, kita buka di buku SLKI-nya, respon alergi itu apa saja sih kriteria hasilnya. Jadi yang pada tautan ini hanya diberitahukan diagnosis keperawatan apa, luaran utamanya apa, dan luaran tambahannya apa yang menjadi saran ya, saran. Balik lagi ini nanti clinical judgment. Contoh lain pada defisit nutrisi, Bapak Ibu juga bisa lihat di sini luaran utama dan luaran tambahannya. Nanti ketika dibuka, ini adalah labelnya, label bunyi luaran, maka di dalam contoh sebagai contoh berat badan, maka di dalam berat badan nanti akan ada kriterianya apa saja yang masuk ke dalam berat badan. Begitu. Nah, ini adalah sedikit tentang tahap penyusunan SLKI, kesepakatan konsep, kemudian kita menyusun label, definisi indikator, kita melakukan workshop ya untuk SLKI, melakukan revisi, dan kemudian akhirnya launching dari buku SLKI yang diharapkan ini bisa digunakan oleh seluruh teman-teman semua menjadi standar, dan tentu saja harapan akhir adalah meningkatkan mutu dari asuhan keperawatan. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya kembalikan lagi pada moderator.